Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmadi, mengajar mata pelajaran teknik komputer dan jaringan, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20.01.46.5552. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tegal Bulet. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang itu hari apa? Selasa. Tanggal 15. Berarti 2 hari lagi kita akan melaksanakan 17. Memperingati ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta untuk kelas silakan disiapkan pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, jangan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin doa. Baik, Bapak akan mengabsen dulu untuk hari ini. Anissa Tri Rahayu, Arga Saputra, Ayu Supini, Ajmi, Khairil Anwar, Desti Belia, Elis, Suci Estinunyani, Tasya hadir. Berarti ada yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak minta kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang dibagikan di grup kelas. Silakan. Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. LKPD ini proses pengerjaannya itu secara berkelompok, tapi mengerjakannya diskusi secara kelompok, tapi satu orang
satu LKPD harus mengerjakan. Ya. Ini 4 orang, 5, 4. Ini 2, 3, 4, Nah, kalian baca di situ ada apa? Halaman paling depan itu ada kelompok, kalian kelompok berapa? 1, 2, 3, atau 4, 5. Dan di situ kalian kasih nama kelas sama jurusan. Ya, di halaman paling depan. Selanjutnya di halaman selanjutnya di sini ada identitas sama petunjuk penggunaan LKPD di sini. Di halaman selanjutnya di situ ada mengamati sebuah video. Nanti videonya kita amati secara bersama-sama di depan. Ya. Mengerti semuanya? Ya. Oke. Selanjutnya kita hari ini kenapa tidak oke, sudah tampil. Kita akan mempelajari tentang merencanakan kebutuhan pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bapak mau bertanya nih, kalian mempunyai handphone? Ya. Jadi pasti mempunyai handphone tempat sekarang itu. Jadi kalau tidak punya handphone berarti ketinggalan informasi lah, jangan ketinggalan zaman terlalu sadis. Ya. Nah, kalian pernah melakukan video call? Pernah. Pernah berpikir gak di dalam benak kalian bahwa kenapa handphone kita bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui video call? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Melalui aplikasi WhatsApp, email, Messenger, Telegram. Oh ya, aplikasi WA, terus IG apa? Instagram. Terus Messenger ya? Messenger, Telegram. Betul sekali, itu sebagai salah satu produk IT yang mempunyai peluang bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi itu adalah salah satu aplikasi ataupun peluang untuk melakukan berbisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Tuh. Nah, ada motivasi sebelum kita memulai pembelajaran yang lebih jauh hari ini. Itu motivasi hari ini adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tak pernah berhenti untuk memberikan
pelajaran. Nah, jadi dari sebuah kalimat ini bisa kita ambil sebuah motivasi untuk kita bahwa proses belajar itu jangan berhenti, karena setiap hari kita hidup itu akan menemukan pelajaran-pelajaran baru untuk hidup kita ke depannya. Oke, masih ingat materi sebelumnya? Apa coba? Siapa yang bisa menjawab? Bisnis di bidang TKJ memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan baik perusahaan atau perorangan. Bisnis di bidang TKJ memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan baik perusahaan atau perorangan. Oke. Berarti materi sebelumnya adalah bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mempermudah cara komunikasi, adanya sebuah email, kita bisa melakukan pertemuan online, kita bisa menggunakan Zoom. Oke. Mantap jawabannya semuanya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi bahwa proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, adanya sebuah email dan sebuah perusahaan, kita bisa melakukan komunikasi melalui aplikasi Zoom. Ya, satunya kita bisa rapat secara online. Dengan adanya sebuah internet, kita tinggal satu klik, semua informasi yang kita inginkan ada muncul. Baik, capaian pembelajaran kita hari ini. Pertama, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis di bidang teknik komputer dan telekomunikasi, meliputi perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi, bisa instalasi dan konfigurasi, dan perencanaan prosedur kepuasan pelanggan termasuk penerapan budaya mutu. Itu capaian pembelajaran kita. Untuk tujuan pembelajarannya tadi capaian ingin kita capai. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, peserta didik menjelaskan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan pelanggan melalui diskusi. Kalian bisa menjelaskan proses bisnis di bidang TJKT, meliputi perencanaan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, peserta didik mengklasifikasikan proses bisnis di bidang TJKT, meliputi perencanaan, analisis kebutuhan melalui diskusi. Selanjutnya, peserta didik bisa menyimpulkan, terakhir bisa menyimpulkan proses bisnis di bidang TJKT melalui diskusi. Itu ada 3 poin tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu semua. Nah, strategi peluang usaha negara ini yang paling menguntungkan. ini ada video ini, ya. Video ini berkaitan dengan yang ada di lembar kerja kalian. Nah, di situ kan saya amati. Nah, kalian kalau ingin melihat video ini secara langsung, itu bisa melalui link yang dibagikan di LKPD. Tapi kita sama-sama, mohon perhatian semuanya, sama-sama kita akan melihat, memperhatikan dari video ini. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat.
sehingga peluang untuk sukses masih terbuka lebar. Salah satu bidang yang sesuai dengan passion Anda dan tekuni usaha tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Oke, silakan kalian explore, cari minimal 3 peluang usaha, ya. Boleh yang tadi disebutkan di video ini. Silakan kalian diskusi secara kelompok, bisa mencari referensi dari internet, gunakan handphone komputer kalian untuk mencari referensi dan berdiskusi secara kelompok. Ya, kalian di sini mulai dari mengamati dari video tadi, selanjutnya kalian cari bagaimana penerapan jaringan komputer pada perbankan. Selanjutnya kalian nanti baru memperhatikan minimal 3 jenis peluang usaha, ya, di bidang teknik jaringan komputer di berbagai kelas. Mengerti? Ya, silakan dikerjakan. Memakan waktu kurang lebih antara 15 menit cukup? 30? 20 menit. Oke, memakan waktu 20 menit untuk kalian mencari referensi. Silakan. Maksudnya gini, kamu itu mencari di internet referensi peluang bisnis apa saja, kan itu peluang bisnis di bidang TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, kamu cari penerapan jaringan komputer untuk perbankan itu apa di internet, contohnya kamu jelaskan di sini. Nah, untuk halaman terakhir ini, kamu itu kan minimal 3 peluang bisnis di bidang teknik jaringan komputer. Itu kalian kamu bikin presentasi di sini, tulis di sini, ada di internet referensinya. Atau cari di internet, bukan aja pakai handphone, ya. Tinggal isi yang jadi masalah nah, kamu itu cari internet penerapan jaringan komputer perbankan, bank. Oke, waktunya sudah habis. Kita presentasikan, mau secara mandiri atau mau dikocok kita siap-siap pakai spin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita siap-siap. Mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Manda Florencia. Perkenalkan, nama saya Sofia Hayu. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan. Nama saya Nafas Mujana Wawe. Bisnis teknologi website adalah salah satu contoh produk yang saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sebuah lembaga bisnis. Sebab sekarang adalah eranya informasi, keterbukaan, dan kemudahan dalam komunikasi. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, diantaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lainnya sebagiannya. Maka dari itu, peluang untuk membuat usaha web saat ini sangat tepat. Banyak orang yang membutuhkan mulai dari kelas pribadi, kelas bisnis, kelas korporat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Bila ingin bertanya, silakan tanyakan kepada kami. Desain grafis itu seperti apa? Contohnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari kelompok tersebut, apakah teman-teman ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silakan. Berikut 7 jenis desain grafis adalah: 1. Desain grafis visual industri, 2. Desain grafis pemasaran dan periklanan, 3. Desain grafis pemasaran dan periklanan, 4. Desain grafis publikasi, 5. Desain grafis kemasan, 6. Desain grafis motion, 7. Desain grafis lingkungan. Oke, sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, jika tidak ada, saya akan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bapak memberikan masukan untuk perform dari kelompok 1 supaya tidak lupa. Jadi setelah presentasi nanti Bapak ada masukan sedikit berkaitan dengan perform yang ditampilkan. Pertama, untuk kelompok 1, ketika presentasi di depan, suara itu keluarkan, gitu kan? Anggap saja rekan-rekan yang lain itu tidak tahu, gitu kan? Jadi kalian yang paling tahu. Tuh. Terus yang keduanya, untuk kolaborasi seperti tadi kan ada teman yang bertanya kelompok lain, sebelum dari yang depan menjawab mungkin ke kelompok lain dulu dilemparkan sampai ada yang bisa, kita kan saling menutupi, berkolaborasi ya. Jadi kita tidak selamanya. Misalnya gini, kita itu butuh kerjasama tim, baik secara kelompok ataupun secara kelas. Jadi tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling bodoh. Semuanya itu sama, kita sama-sama belajar. Makanya kalau ada yang teman kita yang tidak tahu, kasih tahu,
jangan kita sudah tahu tapi tidak memberitahukan pengetahuan kita ke teman kita ya. Jadi ketika kita punya ilmu sedikit pun kita amalkan, mudah-mudahan pasti ilmu itu tidak akan berkurang, pasti akan bertambah ya. Jadi nanti untuk depannya bagus, silakan tingkatkan kolaborasinya. Tapi seperti tadi untuk penampilan, mungkin penampilan selanjutnya Bapak minta suaranya, suara vokalnya nih dikeluarkan ya. Kan seperti penyanyi saja, keluarkan suaranya, jangan dipendam-pendam. Bapak yakin suaranya itu pada bagus-bagus gitu kan, suaranya keras, makanya dikeluarkan supaya orang lain mengetahuinya. Baik, untuk selanjutnya kita spin lagi ya, dipersiapkan kelompok mana yang akan tampil selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Baik. Set. Aduh. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya sendiri Nenati sebagai ketua kelompok. Nama saya Yusuf ini sebagai anggota. Nama saya sebagai anggota. Nama saya di atas sebagai operator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini ada minimal 30 bisnis di bidang jaringan komputer dan telekomunikasi, diantaranya 1. Bisnis teknologi produk IT Solution. IT Solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, apa keuntungan dari bisnis teknologi produk IT Solution? Keuntungannya adalah membantu perusahaan membentuk strategi IT yang lebih luas. Baik, kalau begitu kami untuk presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk yang kita tidak berasa dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tadi kelompok terakhir yang sudah presentasi. Berarti selanjutnya Bapak akan mereview secara keseluruhan bahwa penampilan sudah bagus, tinggal kalian ditingkatkan dalam pencarian informasi di dunia maya atau di internet. Jadi bagaimana cara mencari informasi di internet yang baik dan benar. Terus lagi misalkan ketika kalian ngambil kutipan, ngambil sebuah referensi untuk dijadikan bahan presentasi harus jelas ketika mengambil internet. Itu ini secara keseluruhannya. Oke, kita sekarang mengumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama ya.
Ya. Nah, KPP-nya sudah ditemukan semuanya? Oke, kalau kita sudah menemukan semuanya, kita Bapak ingin mengambil jumlah momennya nih. Belajar apa hari ini kita? Kebutuhan pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, kira-kira contohnya apa saja? Siapa yang mau menjawab? Satu, jasa penulis artikel menjadi bisa memuaskan konsumen yang suka membaca artikel. Apalagi artikel yang dimuat adalah artikel terkini dan bisa menghibur para konsumen. Pekerjaan menulis ini merupakan salah satu dari ide peluang bisnis teknologi di bidang IT paling mudah dilakukan, apalagi jika kita memahami masalah SEO. Maka dari nilai artikel kita akan dihargai lebih. Kita bisa menawarkan keahlian menulis kita di forum-forum atau bergabung dengan perusahaan penulis konten. Ada lagi yang lain? Silakan. Sosial media unscreen, contoh biasa pelaku media sosial media. Sosial media banyak sekali jenisnya. Sekarang seperti ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan peluang dari banyak jenis sosial media yang ada dengan menjadi konsultan sosial media. Kita bisa menawarkan jasa untuk mengoptimalkan sosial media bisnis selama promosi, membangun brand, menambah jumlah followers atau teman, dan masih banyak lainnya. Ya, tadi ada yang kedua menunjukkan sebenarnya banyak, kurang lebih ada 10 bahkan lebih. Sekarang itu banyak peluang-peluang bisnis khususnya di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi yang memungkinkan kita untuk berbisnis di bidang itu. Jadi kalian ada di jurusan TKJ, berarti kurang lebih peluang-peluang bisnis ketika kalian lulus di SMK Tegabuler itu mau kemana? Kita suka ngegambar, berarti desain grafis. Kita suka suka coding, ngoding, berarti kita bikin aplikasi kan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu perkembangan dunia teknologi nanti kedepannya. Mungkin kedepannya tidak tahu akan seperti apa perkembangan teknologi kedepannya. Hanya kalian yang akan merasakan, kalian sebagai generasi Z yang akan menikmati yang disebut dengan bonus demografi kurang lebih tahun 2035 yang hampir 80% penduduk dunia itu umuran produktif yang disebut dengan bonus demografi. Di situ akan ada sebuah saingan yang sangat ketat karena semua orang rata-rata umurnya itu antara ya di bawah 40-an. Di bawah 40 itu masuk kategori usia produktif. Berarti pekerjaan susah kan gitu, kebutuhan banyak kan gitu. Oke, kita waktu ada kurang lebih beberapa menit lagi sebelum itu Bapak mohon kalian siapkan ya, siapkan handphonenya, kalian coba scan barcode ini untuk asesmen. Bentar. Pakai Google apa namanya? Google Lens ya? Ya, itu Google Lens.
buat teman-teman. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sebuah implementasi ataupun konfigurasi kekuasaan pelanggan. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari strategi implementasi kekuasaan pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya dulu? Cukup? Kalau sudah cukup, Bapak minta tolong untuk mengikuti doa untuk Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapan terima kasih, silakan untuk